Assalamualaikum Pak Sukamto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amlin saya mau rekam dulu. Ya, Bapak Sukamto, bolehkah saya meminta Kegoyaman dengan dulu. Saya mau bercerita tentang perubahan cara mengajar saya, Pak. Oke, Pak. Mikrofon silakan pakai baik. Apa yang Bapak ingin ceritakan? Begini Pak Kamto, saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi, saya masih kurang memahami langkah-langkah bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, begitu Pak ya. Apa yang Pak harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya sangat jelas penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya itu seperti apa. Menurut Bapak ini hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak Kamto, dari materi yang telah saya pelajari, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus memperhatikan kepatuhan siswa yang meliputi kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan gaya belajarnya. Berarti Bapak sudah tahu tentang kepatuhan siswa. Langkah awal apa yang Pak ingin lakukan? Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, langkah itu saya akan melakukan mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Dalam hal ini, saya akan menggunakan asesmen diagnostik kognitif. Saya akan bertanya langsung kepada siswa tentang apa yang menjadi minat mereka, dan akan menggunakan data asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui tentang gaya belajar mereka. Kira-kira seperti itu, Pak Kamto. Luar biasa Pak punya ide ini. Adakah kendala yang Bapak temui saat mencari tahu tentang kepatuhan siswa, Pak? Saya masih terkendala dalam mengelompokkan siswa berdasarkan kepatuhan. Dalam pengelompokan siswa ini, Pak, kategori apa yang paling utama yang menurut Bapak ini? Nah, yang paling utama, mungkin saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti, kalau menurut Bapak, bagaimana cara mengelompokkan gaya belajar murid ini, Pak? Ya, saya akan mengelompokkan mereka dalam 3 kategori. Yang pertama yakni visual. Yang kedua ada audio. Dan yang ketiga ada kinestetik. Yang suka pembelajaran dengan cara visual, saya akan menyediakan video-video tentang materi yang akan diajarkan. Yang audio, saya akan menjelaskan secara langsung. Sedangkan yang kinestetik, saya akan menggunakan poster-poster yang ditempelkan di dinding kelas agar siswa mudah untuk mengaksesnya. Kira-kira begitu Pak Kamto. Berarti selain dengan cara pengelompokan, ada cara lain Pak lakukan? Nah, saya akan menerapkan strategi berdiferensiasi konten Pak Kamto. Saya akan memberikan materi sesuai dengan kemampuan siswa, namun tujuannya tetap sama. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan di bawah, saya akan memberi siswa yang mempunyai kemampuan menengah, saya akan memberikan soal yang setingkat lebih tinggi. Dan siswa yang memiliki kemampuan di atas, saya akan memberikan tugas yang lebih tinggi, atau bisa dikatakan soal yang berbentuk analisis. Kira-kira begitu Pak Kamto. Adakah ada acara lain yang ingin Bapak terapkan? Nah, cara lain ini saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan minatnya. Siswa yang hobi memakai video, tugasnya dipakai dalam bentuk video. Siswa yang menggambar, tugasnya akan dipakai dalam bentuk gambar atau poster, atau bisa juga dengan memakai puisi. Betul sekali yang Pak bikin ini, yang Pak buat ini ternyata sangat benar. Saya yakin dengan penerapan itu, semua pembelajaran yang berdiferensiasi yang Bapak inginkan pasti akan terwujud. Amin, amin. Makasih Pak Kamto.
Jadi sekarang apa rencana yang Bapak akan lakukan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Nah, yang pertama, saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kepatuhan belajarnya. Saya akan menempatkan rencana pembelajaran yang sesuai. Saya akan menyediakan mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya, dan saya akan berusaha untuk selalu merefleksikan pembelajaran yang saya terapkan. Wah, rencananya sangat bagus sekali nih, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Nah, komitmen saya, yang pertama saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan komitmen ini, Bapak pasti perlu bantuan dari pihak lain. Siapa saja yang Bapak ingin mintakan bantuan ini? Ya, benar sekali Pak Kamto. Saya sangat membutuhkan bantuan. Nah, saya sangat membutuhkan bantuan dari seluruh guru. Saya akan berkolaborasi dengan seluruh guru, terutama dalam mengidentifikasi minat dan gaya belajar siswa, Pak. Kapan Bapak akan menjalankan rencana ini? Saya pikir mungkin nanti awal semester genap, Pak. Untuk saat ini, saya masih akan mencari referensi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Pak Kibab. Dari hasil diskusi kita ini, apa yang Bapak peroleh? Saya mendapatkan solusi terkait cara dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Kamto. Alhamdulillah, jadi Bapak sudah punya cara-cara tersendiri. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi dengan baik. Ya, Pak ya? Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Boleh maaf sudah ganggu ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Kibab. Ya, bagaimana kabar Bu Ismi? Baik Pak Kibab, tapi saya ada sedikit masalah yang ingin saya bagikan pada Pak Kibab. Oh, apa itu Ibu Ismi? Begini ya, kemarin 2 hari yang lalu, Iya. tepatnya di hari Jumat, saya itu disupervisi oleh kepala sekolah. Tapi pas kepala sekolah bilang pembelajaran saya itu medianya masih kurang. Terus Bu Ismi? Iya, saya kan rasa bagaimana ya, dia sudah dapat kritikan begitu, soalnya saya kan banyak tugas tuh, macam di babekeng tugas di LMS, baru di samping itu juga saya kan ini di kelas, jadi saya media itu masih kurang. Oh, jadi begitu Bu Ismi. Oke, mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini bisa menjadi solusi Bu Ismi untuk Ibu Ismi masalah ini. Nah, khusus hari ini kira-kira bagaimana? Saya ingin nih Pak Kibab itu bisa memberikan masukan atau solusi kepada saya untuk masalah saya ini. Baru? Cuman itu? Iya. Nah, begini, tidak mungkin masukan itu dari saya. Iya. Makanya tadi sudah saya sampaikan, orang harus cari solusi secara bersama-sama. Iya. Nah, kan masalahnya kan Ibu so tahu. Kira-kira dari masalah itu apalagi yang mau backing? Iya, ini kan karena sudah dapat kritikan dari kepala sekolah, jadi saya itu berusaha ke depannya supaya saya kalau semua belajar besok, jadi saya semua persiapkan hari ini saya media. Selain itu kan saya kasih selesai dulu saya tugas di LMS, kemudian saya akan membagi waktu saya untuk membuat media-media untuk besok untuk pembelajaran sekolah. Oh, bagus sekali Bu Ismi. Ya,
Kalau begitu Ibu Ismi, bagus sekali itu. Kira-kira apa lagi? Saya kan di kelas itu juga itu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ saya juga kan sudah tahu kebutuhan-kebutuhan siswa saya. Mana yang auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi saya itu di kelas itu saya sudah belajar dengan baik. Saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik di kelas, hanya saja medianya itu masih kurang, masih tidak lengkap begitu. Wah, bagus. Ini kan Ibu Ismi kan sudah kuasai siswanya. Terus Ibu Ismi juga sudah tahu kelemahan apa yang ada sama Ibu Ismi. Nah, kira-kira dengan kelemahan itu, apa lagi yang Ibu Ismi mau backing? Ya, yang ingin saya akan memberikan pengertian kepada kepala sekolah. Saya itu meminta maaf kepada kepala sekolah kan. Kemudian saya akan bilang saya itu akan berusaha profesional di kelas. Saya akan membuat media-media untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi supaya pembelajaran saya itu maksimal di kelas untuk seterusnya. Bagus, Bu Ismi. Kira-kira adakah prioritas dengan apa yang Ibu Ismi ada backing saat ini? Ya kalau saya lihat dulu mana yang lebih prioritas kan, kalau ada tugas-tugas di LMS lebih duluan saya kerjakan. Kalau dudiatnya agak lama, jadi saya fokus di sekolah, saya fokus di pembelajaran saya untuk mempersiapkan segala sesuatu di kelas. Oh, mantap. Iya, jadi begitu Ibu Ismi strategi. Iya. Cuma seperti itu. Oke. Mantap Bu Ismi. Kira-kira ada lagi yang bisa Ibu Ismi harapkan dari orang dua diskusi pada pagi hari ini? Saya hanya minta doa saja dari Pak Kibab supaya saya sehat terus. Soalnya saya ini kurang sehat, 2 hari saya ini sebenarnya saya itu kemarin sudah mau dimasukkan ke puskes oleh suami saya, tapi saya tidak mau karena ingat ini rukol hari ini. Jadi sementara saya ini masih sakit sebenarnya. Hanya minta doa saja dari Pak Kibab supaya saya bisa sehat seterusnya. Astaga. Bisa melaksanakan itu yang di LMS, saya juga bisa melaksanakan tugas saya di sekolah. Mantap. Ya, Ibu Ismi. Jadi kan Ibu Ismi sudah tahu meskipun Ibu Ismi sakit, tapi semangat. Bagus sekali ya. Saya sangat salut dengan Ibu Ismi dan ini memang guru panutan. Saya saja kalau baru mau sakit sedikit minta ampun Fatimah itu Pulso. Jadi mantap Bu Ismi. Sekarang apa yang Ibu harapkan sekarang setelah semuanya kan sudah tercurahkan? Ibu Ismi tahu mesti lewat mana Ibu Ismi di jalan, Ibu Ismi bisa tahu kekurangan, kelemahan, hambatan-hambatan itu di mana. Kira-kira masih ada yang bisa saya membantu Ibu Ismi? Saya rasa cukup Pak Kibab. Saya sudah bersyukur sudah bisa meluapkan dek saya kepada Pak Kibab. Saya sudah merasa lega dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa melaksanakan pembelajaran di kelas saya supaya tidak kalau disupervisi lagi supaya saya bisa maksimal begitu. Jadi saya akan meningkatkan kompetensi saya. Iya, bagus Bu Ismi. Jadi yang terakhir mungkin dari diskusi kita ini yang pertama saya doakan Ibu Ismi mudah-mudahan cepat sembuh dan selalu semangat seperti ini dan insya Allah kedepannya Ibu Ismi evaluasi dari seorang kepala sekolah bisa berjalan lancar. Tetap semangat Bu Ismi ya. Iya Pak, terima kasih banyak ini. Jangan lupa makan yang banyak, jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup. Oke. Terima kasih Pak Guru. Siap Bu Ismi, sangat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sukamto.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kamu jumpa ya? Ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik Ibu, baik Ibu baik. Baik. Oh, Gini Bu, ya. saya sengaja ini menghubungi Ibu ini. Sepertinya saya punya masalah ini dalam pembelajaran yang di kelas ini. Oh, Eh, Boleh saya minta waktunya Ibu untuk saya bercerita tentang perubahan bagaimana saya mengajar di kelas ini? iya, boleh sekali Pak, boleh. Saya ada waktu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Kira-kira percakapan kita kali ini mengenai apa? Saya sebenarnya Bu rencana itu mau menerapkan, saya baru pertama kali menerapkan ini pembelajaran bereferensiasi Bu. Ya, Eh, Akan tapi saya masih kurang memahami sebenarnya langkah-langkahnya ini Bu. Saya kurang paham bagaimana cara penerapannya, langkah-langkahnya yang harus saya lakukan di dalam kelas. oh, apa? Untuk yang sekarang seperti apa keadaannya di kelas Pak? Yang sekarang ini? Eh, Sekarang seperti apa? Pembelajaran ya, yang pembelajaran saya harapkan itu kan dengan pembelajaran diferensiasi itu murid akan eh, belajar dengan kebutuhannya masing-masing. Tetapi yang Ya. menjadi masalah saya susah memetakan bagaimana memetakan kebutuhan siswa itu pada tiap mata pelajarannya, pada tiap materi-materi yang saya sajikan. Jadi untuk hal ini Bapak sendiri kan yang tahu posisi dari masing-masing siswa Bapak. Jadi bagaimana Bapak bisa menentukan yang mana yang auditori, yang mana yang visual, yang mana kinestetik. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, sehingga itu saya butuh solusi, Bu. Bagaimana sebenarnya untuk memenuhi atau untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan murid itu dalam pelajaran itu langkah-langkah yang dalam pembelajaran diferensiasi itu masalah yang saya temui itu, Bu. Kira-kira dari Ibu mungkin ada, saya sulit untuk menjelaskan atau memetakan kebutuhan-kebutuhan murid itu secara terperinci. Tunggu dulu Pak Sukamto. Pak Sukamto, kalau yang ini, kalau Koci itu dia cuma tidak, maksudnya dia tidak menjelaskan, cuma yang dari Koci yang Ibu Leni, menjelaskan. Iya Bu, betul. Saya cuma, kan saya menceritakan saya Bu masalah. Leni. Nanti Tibu kan, saya tidak minta Tibu menjelaskan jawabannya. Iya, oke. Jadi sekarang apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ibu Leni, Sehingga itu saya rencananya masuk di dalam kelompok materi 3. diferensiasi ini saya ingin melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu, Bu. Bagaimana minatnya, gaya belajarnya, kemampuan mereka dalam materi itu Bu yang saya akan coba terapkan, Bu, dalam pembelajaran. Nah, iya. Jadi akan supaya pembelajaran itu akan maksimal, kira-kira bisa terwujud dengan cara yang bagaimana ya? Kiat-kiat saja akan Bapak laksanakan. Saya itu rencananya itu langkah yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah bagaimana sebenarnya saya mampu untuk mengidentifikasi pengidentifikasi awal kemampuan siswa dalam belajar. Dalam hal ini saya menggunakan, tentunya saya rencananya akan menggunakan asesmen diagnostik. Karena apakah saya menggunakan asesmen itu? Karena untuk memetakan kebutuhan murid itu harus dilakukan dengan asesmen diagnostik. Iya Pak, mohon maaf Pak. Akan bertanya langsung masuk di kelompok 3. kepada siswa tentang apa yang terjadi Kelompok mereka, berapa Pak? apa yang Oh iya siap. dan akan Oh menggunakan iya data siap Pak, siap. itu untuk Makasih mengetahui Pak. tentang gaya belajar mereka, Bu. Iya, untuk rencana selanjutnya, kira-kira apa yang disiapkan untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran diferensiasi ini? Ya, saya rencananya karena setelah saya mengetahui, setelah saya memetakan kebutuhan siswa dalam pembelajaran dalam asesmen diagnostik itu, kemudian saya akan memberikan materi secara bervariasi, Bu. Mungkin bisa saja dengan
sesuai kebutuhan mereka. Bisa saya video, bisa saja audio, bisa saya visual atau kinestetik. Iya. Jadi kira-kira kapan ini pelajaran ini akan efektif berlangsung yang akan dilaksanakan? Kira-kira kapan? Eh, saya akan menerapkan pelajaran dalam diferensiasi ini, Bu, untuk pertemuan berikutnya nih dalam kelas, Bu. Dalam kelas itu saya rencana akan menerapkannya dalam pertemuan Berarti akan berikutnya, Bu. secepatnya dilaksanakan ya? Iya, Bu, iya, ya. Oh iya, itu sangat bagus supaya anak-anak cepat mengetahui bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Jadi bagaimana masalah ini bisa dipastikan berjalan dengan lancar ya? Tentunya saya akan memintakan menurut dengan kelompoknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, Bu. Iya. Dengan saya memetakan atau saya memberikan materi dengan materi yang mereka butuhkan, saya berharap bahwa pembelajaran akan berlangsung lancar, murid akan terpenuhi kebutuhannya, dan minat mereka terhadap mata pelajaran saya akan meningkat. Iya. Tentunya dengan melihat hasil belajar. Iya. Jadi untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin Bapak memerlukan dukungan dari siapa saja? Ya, itu yang tentunya, Bu, kalau rencana ini tanpa dukungan dari beberapa pihak, saya rasa juga tidak bisa maksimal, Bu. Sehingga itu dalam tahap ini saya sangat butuhkan bantuan dari dukungan dari tentunya dari segala pihak, Bu, dari warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan tentunya siswa, Bu. Iya. Iya, jadi dari perbincangan kita pada hari ini, kira-kira bisa ada kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini? Iya, iya, Bu, Jadi saya seperti sangat bersyukur sekali dengan pertemuan kita hari ini. Saya merasa banyak mendapatkan bahwa ternyata kendala yang saya alami ini ada solusinya. Jadi dengan perbincangan ini saya merasa bahwa manfaatnya adalah saya ternyata menemukan banyak solusi yang dari wawancara kita hari ini. Oke Pak, jadi pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, Jadi sudah cukup ya? siap, Bu, siap, Bu. Bisa? Ya, Bu, ya saya rasa demikian, Bu. Saya rasa sudah banyak yang saya dapati sama Ibu. Terima kasih, Bu, waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu ini. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan Kalau ada sampaikan kendala ini. selanjutnya bisa dihubungi lagi saya Pak. Saya siap. Oh, siap, siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu. Ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.